Sebelum memulai video ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Aduh, kurang semangat nih. Kita ulang sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Saya ucapkan kepada kalian yang menonton video saya di berbagai waktu dan tempat. Terima kasih telah meluangkan waktu kalian untuk menyempatkan menonton video tugas ceramah saya. Sebelumnya, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Siti Faizal Mirasanis dari kelas 11 E1A. Di sini saya diberikan tugas oleh guru agama tercinta kita, yaitu Ibu Resi Lestari, untuk membuat ceramah. Kebetulan ceramah yang saya bawakan mengenai mencintai Rasulullah dengan besar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasubbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam kenikmatan di dunia ini yang dapat kita rasakan. Terutamanya adalah nikmat lahir dalam keadaan Islam, diberikan kesehatan hingga sampai sekarang, dan diberikan kesempatan sehingga kita dapat bertemu melalui teknologi yang sudah canggih ini sesuai dengan perkembangan zaman berupa media massa, yaitu YouTube, yang insya Allah dapat memberikan kita keberkahan dunia dan akhirat jika kita menggunakannya sebaik-baiknya. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, karena berkat kegigihannya, ketangguhannya, dan kesabaran beliau, kita dapat mengenal Islam pada saat ini, yang dimana Islam telah mengubah dunia dari zaman kegelapan menjadi zaman pencerahan, di mana dahulu kala perempuan sangat dipandang rendah oleh laki-laki, tetapi Nabi Muhammad SAW mengubah pandangan itu. Sekarang kita dapat setara, kita dapat dipandang sama rata dengan laki-laki. Semua ini dikarenakan oleh perjuangan beliau, yaitu Rasulullah SAW. Teman-temanku yang berbahagia, seperti yang kita tahu, Rasulullah SAW adalah sosok yang paling mulia, sosok yang paling berperilaku baik di antara seluruh kalangan umat manusia
yang Allah ciptakan di dunia ini. Allah mengutus Rasulullah SAW sebagai nabi yang terakhir untuk menyempurnakan semua akhlak manusia di muka bumi ini. Begitu besar perjuangan Rasulullah, sampai-sampai kita tidak dapat menghitungnya satu persatu. Perjuangan ini beliau lakukan untuk kita, umat Nabi Muhammad SAW. Sejak Rasulullah SAW lahir dalam keadaan yatim, ditinggal oleh ayahnya. Saat 6 bulan Rasulullah juga ditinggal oleh ibunda tercintanya. Saat 8 bulan Rasulullah SAW ditinggal juga oleh kakek kesayangannya. Begitu besar dan begitu luar biasa masalah yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Bahkan ketika beliau wafat, begitu sedihnya umat Nabi Muhammad yang ditinggalkan. Kita juga yang mendengarkan cerita beliau wafat ikut tersentuh di dalam hati yang kecil ini, di mana ketika Rasulullah SAW ingin melakukan sholat maghrib, tetapi beliau sedang dalam keadaan sakit, maka disuruhlah Bilal bin Rabah untuk menggantikan Rasulullah. Rasulullah berkata, "Wahai sahabatku Bilal, karena hari ini aku sedang dalam keadaan kurang sehat, maka gantikanlah aku sebagai imam masjid ini." Maka Bilal bin Rabah pun menggantikan Rasulullah untuk menjadi imam, memimpin mulanya sholat di dalam masjid tersebut. Suatu saat Rasulullah tidak pernah keluar dari kamarnya, yang membuat para sahabatnya sedih dan khawatir. Kenapa Rasulullah SAW tidak kunjung keluar dari kamar dan rumahnya? Tapi pada suatu hari, tiba-tiba mereka mendapatkan kabar yang begitu menakjubkan, yaitu ketika Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW keluar dari kamar Rasul dan mengatakan bahwa Rasulullah telah wafat. Rasulullah telah meninggalkan kita semua. Yang berada di sini saat mendengar berita itu, semua para penduduk Mekah merasakan seakan-akan ada yang membuat hati mereka menjadi tidak tenang, seakan ada sesuatu hal besar yang terjadi. Bagaimana tidak, teman-temanku? Rasulullah adalah pemimpin mereka yang paling mulia, telah meninggalkan mereka semua, meninggalkan kita semua untuk selama-lamanya. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, Rasulullah belum wafat, Rasulullah belum meninggalkan kita semua. Barang siapa yang mengatakan hal tersebut, akan kupenggal kepalanya. Sebegitu cinta Umar bin Khattab kepada Nabi Muhammad SAW, sampai-sampai jika ada yang mengatakan hal tersebut, ia berani untuk mempenggal kepalanya. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq menenangkan sahabatnya itu. Wahai sahabatku, sesungguhnya Rasulullah itu manusia biasa seperti kita. Dia itu hidup dan dia bisa mati kapan saja.
Hanya Allah yang bisa hidup selamanya. Maka tersyukurlah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tersujud dan menangis begitu melihat kekasihnya Rasulullah telah meninggal. Maka dari itu teman-teman yang saya sayangi dan saya cintai, cintailah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana Umar dan sahabat-sahabatnya mencintai Rasulullah begitu besar. Karena Rasulullah memiliki jasa yang begitu besar kepada kita. Ingatlah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum bisa masuk surga karena beliau ingin menunggu umat-umatnya untuk masuk surga. Bahkan dalam suatu riwayat dari Siti Fatimah, yaitu anak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan, dan melihat Rasulullah sudah berada di pintu surga, tapi tidak masuk. Lalu Fatimah mengatakan, wahai Rasulullah, wahai ayahandaku, kenapa engkau tidak masuk ke dalam surga? Padahal Allah sudah menyuruhmu untuk masuk ke dalam surganya. Tetapi apa kata Rasulullah? Aku tidak akan dan aku tidak ingin masuk surga sebelum umat-umatku masuk surga. Dan adapun riwayat yang mengatakan, kenapa kamu menunggu umatmu? Padahal umatmu banyak maksiat, umatmu banyak berbuat dosa, wahai Rasulullah. Rasulullah pun menjawab, walaupun umatku memiliki banyak dosa, walaupun umatku sering melakukan maksiat, tetapi kalau mereka ingat kepadaku, aku tidak akan masuk surga sebelum menunggu beliau. Begitu pentingnya Rasulullah harus kita cintai, teman-temanku, karena Rasulullah adalah suri teladan kita, suri teladan manusia-manusia yang ada di muka bumi ini. Pesan saya kepada teman-temanku yang saya cintai dan saya sayangi, rajinlah bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, karena di mana di akhir zaman nanti, di alam akhirat, di mana kita dikumpulkan dalam satu tempat, yaitu pada mahsyar, tidak ada tempat kita untuk meminta syafaat kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan sibuk dan datang sendiri kepada umat-umatnya. Beliau akan memberikan kita air dari telaga Al-Kautsar. Hanya Rasulullah yang seperti itu, tiada lain, tiada lagi nabi-nabi yang seperti itu. Itulah mengapa kita harus cinta kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena perjuangan beliau juga sangat besar untuk kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam melakukan video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena saya hanyalah manusia biasa seperti kalian juga. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai sifat luar biasa. Masya Allah, Allahu Akbar. Sekian video dari saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Dadah.